A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Syukran kasiran, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Sampai hari ini, detik ini, kita sama Allah masih diberi nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah, martan nuwun ya Allah, nikmat kesehatan, nikmat iman Islam, ihsan, nikmat keluarga kita, keluarga yang tambah sakinah, mawaddah, warahmah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terjunjungkan, teragungkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya kita harap-harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Di sini kita belajar bareng, ngaji bareng, menebar kebaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis ketiga dari kitab Durratun Nasihin, yaitu keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari janbi was sahibi bil janbi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kita supaya kita jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dengan apapun, dengan barang apapun, dengan benda apapun, dengan sesuatu apapun. Jangan mempersekutukannya. Artinya Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tentu saja kita sudah mempelajari sifat-sifat Allah, sifat jaiz Allah, sifat mustahil Allah dan sebagainya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ila akhirih. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kita sama Allah disuruh berbuat baik kepada orang tua kita, orang tua yang mengandung kita 9 bulan, orang tua kita yang merawat kita mulai bayi sampai ke pendidikan tingkat ke tingkat, akhirnya sampai sekarang kita menjadi orang yang bermanfaat, anfa'ulin nas, bagi orang lain. Kita harus sangat berbuat baik, kita harus takdim, kita harus patuh, kita harus melayani
kedua orang tua kita, walaupun orang tua kita sudah senja, tua, renta, manula, lanjut usia. Itu wajib sekali untuk kita memperkenankan kita kepada kedua orang tua, melayani orang tua, mengabdi sama orang tua. Karena bagaimanapun itu adalah orang tua kita. Kita rawat yang sudah senja umurnya, yang sudah lanjut usia. Kita rawat dengan baik, semampu kita. Beri makan setiap hari, perhatian, kasih sayang juga diberikan kepada orang tua, bukan untuk anak istri saja, tapi dibagi antara anak istri orang tua, karena kewajiban kita adalah ke semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, memberikan jalan yang terbaik, memberikan maunah hidayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat merawat orang tua kita yang sudah senja, orang tua kita yang lanjut usia dengan baik dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rawat orang tua kita, walaupun itu masih muda, kita wajib menghormati. Kalau orang tua kita masih muda, belum tua, kita hormati, kita hargai, kita beri perhatian, dan juga kita doakan di sela salat fardu kita. Apalagi kalau salat malam, kita istiqomah, doakan kedua orang tua kita semuanya. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Karib, kerabat karib, kerabat dekat, anak-anak yatim, ya, monggo berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Semampu kita, bisanya kita memberikan santunan, kita berikan. Alhamdulillah, saya bisa memberikan santunan kepada anak yatim. Alhamdulillah, walaupun hanya 10.000, walaupun hanya 100.000, walaupun hanya 500.000, walaupun hanya 1 juta. Alhamdulillahirabbil alamin. Martaban ya Allah, Kau berikan hartamu, Kau berikan harta bendamu untuk saya, yang untuk saya tasarufkan kepada anak-anak yatim. Berbuat baiklah ketika kita tidak mampu menyantuni anak yatim. Setidak-tidaknya kita berbuat baiklah dengan anak yatim, bertutur kata yang baik kepada anak yatim, hormati anak yatim. Ketika kita tidak mampu menghormati, berbuat baik, berucap baik pada anak yatim, ya setidak-tidaknya kita adalah mendoakan anak-anak yatim tersebut. Itu juga sudah termasuk perbuatan baik di sini. Ibnu Sabil dan Nabi Syami, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong, orang-orang yang membanggakan diri. Bahwa kenapa enggak suka? Karena semua ini adalah milik Allah. Harta benda yang kita punya adalah milik Allah, titipan Allah yang kita salurkan untuk ibadah kepada Allah, untuk mencari ridha Allah. Makanya Allah tidak suka kita sombong. Allah tidak suka kita membanggakan harta benda kita, membanggakan kecantikan, kegantengan, semuanya dibanggakan, tidak boleh. Allah tidak suka. Allah tidak suka itu. Karena semuanya adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Semuanya milik Allah. Karena semuanya ini nantinya adalah kembali kepada Allah. Sebelum itu kita tasarufkan semua harta benda untuk jalan Allah, jalan ibadah kepada Allah. Menafkahi anak istri, ibadah. Menyekolahkan anak-anak, ibadah. Menaruh anak di pesantren, ibadah. Kita berangkat bekerja, niat ibadah menjadi ibadah ridhoi ta'ala. Berbuat baik sama tetangga, ibadah. Berbuat pada sahabat karib, tetap ibadah. Semuanya kalau kita niat ibadah, maka itu jadi ibadah.
ridhoi ta'ala wa bis syafaati Rasulillah. Itu. Bersabda Nabi Muhammad SAW, al-jiranu salasatun, fajarul lahu salasatu hukukin, hakku jiwarin, wa hakku qarabatin, wa hakku islamin. Wajarul lahu haqqani, hakku jiwarin, wa hakku islamin, wajarul lahu hakkun wahidun, wa huwal musyriku min ahlil kitab. Yang artinya tetangga itu bentuknya ada 3 macam. Yang pertama adalah tetangga yang mempunyai 3 hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai kerabat, hak sebagai sesama Islam. 2, tetangga punya 2 hak. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai sesama muslim. 3, hak mempunyai 1 hak, yaitu musyrik ahli kitab. Jadi ada pembagian tetangga. Rasulullah telah bersabda bahwa tetangga itu bentuknya ada 3 macam. Ya. Besok kita bahas untuk episode berikutnya. Sabda Rasulullah, al-jiranu salah satu. Kita bahas pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang dapat ridho dan syafaatnya Rasulullah di dalam kehidupan dunia, fitni wa dunia hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin.